Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua bisa diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat beraktivitas seperti biasanya. Tak lupa pula selawat berserta salam marilah bersama-sama kita haturkan pada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju ke zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Baiklah, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan tentang akidah. Akidah dalam istilah Islam yang berarti iman. Jadi semua sistem kepercayaan atau keyakinan bisa dianggap sebagai salah satu akidah. Fondasi akidah Islam didasarkan pada hadis Jibril yang memuat definisi Islam, rukun iman, ihsan, peristiwa hari akhir. Ada dua sumber akidah dalam Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Adapun ruang lingkup pembahasan akidah yaitu ilahiyat atau pembahasan tentang ketuhanan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, nubuwat atau pembahasan tentang para nabi dan rasul, ruhaniyat atau pembahasan tentang makhluk gaib seperti malaikat, jin dan lain-lain, dan yang terakhir yaitu sam'iyat atau pembahasan tentang alam gaib seperti surga, neraka, alam kubur dan lain-lain. Pengertian iman kepada Allah membenarkan dengan hati bahwa Allah ada dengan segala sifat, keagungan dan kesempurnaannya, kemudian diakui dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan di dunia nyata. Pengertian iman kepada malaikat adalah mengimani keberadaan malaikat sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada malaikat juga berarti mengimani tugas dan amalan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malaikat. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah meyakini dan mempercayai bahwa seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada para nabi dan rasul adalah memuat wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan benar serta tidak ada keraguan di dalamnya. Iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yakni meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan akhirat. Iman pada hari kiamat adalah percaya dan meyakini bahwa seluruh alam termasuk dunia dan seisinya akan mengalami kehancuran. Dan yang terakhir adalah iman kepada qada dan qadar, artinya percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan segala sesuatu yang akan terjadi pada makhluk-makhluknya. Jika kita bisa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melebihi apapun, maka Allah pun akan mencintai kita dan menjadikan penduduk langit dan bumi mencintai kita juga. Allah memperlihatkan bukti yang nyata betapa tidak meruginya kita saat mencintainya melebihi apapun. Adapun salah satu ciri-ciri orang yang beriman sebagaimana yang dituliskan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2 yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat iman dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Menjadi keharusan bagi seorang muslim dan muslimah untuk ridho dengan hukum Allah, karena dialah yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Hukumnya penuh dengan keadilan, hikmah dan juga kebaikan, meskipun hal ini terkadang samar atas sebagian manusia. Ajaran Islam secara totalitas, maksudnya yaitu sejatinya landasan pelaksanaan syariat bukanlah senang atau tidak senang, bukan pula suka atau tidak suka, melainkan semata-mata karena kewajiban kita untuk terikat dengan segenap aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap ridhonya. Istiqomah dalam Islam. Istiqomah dalam Islam sampai akhir hayat, yang berarti bahwa seseorang senantiasa ada di dalam ketaatan dan di atas jalan lurus di dalam menjalankan ibadah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa cara menghindari perbuatan yang menuju syirik, yakni ikhlas dalam berbuat, yakin ada balasan Allah, memperbanyak zikrullah atau mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengaruh pengamalan dua kalimat syahadat dalam hati, akal dan jasad.
Kalimat syahadat jika diketahui dan dipahami tentang makna, rukun, syarat, konsekuensi, dan lainnya dengan baik dan benar, merupakan suatu landasan utama dalam pola pikir, pola hati, perasaan, pola lisan atau bicara, dan pola perilaku atau perbuatan seseorang dalam menjalani aktivitasnya dalam ruang lingkup kesehatan dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.